Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, hidayah taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita buka kajian kita ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mengisi kajian pada salat subuh ini yang diisi oleh guru kami yaitu Al-Muqarrab Ustaz Dr. Abdus Kiai Haji Muhyiddin As-Sahamha. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma zayyidun li nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hayyul hadirun, para asatidzah, Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada beserta seluruh jajarannya, seluruh jamaah yang hadir dalam taklim ini, mudah-mudahan Allah memberikan karunia keberkahan kepada kita sekalian. Karena ilmu yang kita cari memberikan cahaya keberkahan kepada kita sekalian. Makanya kata kitab ta'lim ta'alam fa'innal ilma zayyinun li ahli. Pelajarilah ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu menjadi penghias bagi orang yang mempunyai ilmu. Tafaqah fa innal fiqha afdalul qaidi. Pelajari ilmu fikih, karena ilmu fikih itu menyebabkan kita jadi benar dalam hidup, baik ibadah maupun muamalah. Tuntunannya adalah fikih. Kadangkala kita lebih mengerti tentang peraturan perundang-undangan, tapi lalai terhadap fikih. Padahal dalam perundang-undangan yang ada, rembesan awalnya itu fikih. Baik dalam jual beli, dalam transaksi perdata, bahkan dalam pidana. Fikih sudah ada, dan itu lebih dahulu. Karena Indonesia hukum-hukumnya itu kan banyak dari Belanda. Karena dijajah oleh Belanda sekitar 350 tahun. Maka hukum Belanda ada di Indonesia.
Belanda dijajah Prancis 450 tahun. Hukum Prancis ada di Belanda. Prancis dijajah Spanyol 640 tahun. Maka Spanyol hukum-hukumnya ada di Prancis. Spanyol ditaklukkan Islam 760 tahun. 760 tahun. Maka hukum Islam ada di Spanyol. Dari Spanyol yang hukum Islam dirembas, dibumikan lagi ke Prancis, dibumikan lagi ke Belanda, dibumikan lagi ke Indonesia. Coba lihat tentang hutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktub. Kata Quran gitu. Kalau engkau ada transaksi keperdataan tentang hutang piutang atau keperdataan lainnya, faktub, catat. Itulah hukum keperdataan. Jadi sebelum dalam perintah mencatat, di dalam hukum Indonesia ada di Belanda, Belanda ada di Prancis, Prancis ada di Spanyol, Spanyol sumbernya Quran tadi yang saya baca. Gitu. Contoh lain, tahu KPK kalau nangkep orang berapa bukti? Polisi kalau nangkep orang berapa bukti? 2. Quran sudah ada wa syahidai adlin, 2 saksi yang adil. 2 saksi Quran. Gitu. Dalam hukum perdata Indonesia, siapa yang menuntut itu barang-barang saya, maka saya harus membuktikan itu kipas saya. Kalau itu jam saya, maka saya menuntut itu jam milik saya harus membuktikan bahwa jam itu milik saya. Saya harus membuktikan kwitansinya, saya harus membuktikan mereknya, dan saya harus membuktikan serinya. Karena saya menuntut itu milik saya. Itu dalam hukum Indonesia. Dan hukum Belanda begitu. Hukum Prancis begitu, hukum Spanyol gitu. Coba lihat di hadis Rasul. Udah lebih dahulu ada al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Barang siapa yang menuntut, dia harus membuktikan. Itu hukum Islam sudah ada lebih dahulu. Hanya kita buntu belajarnya hanya sampai di level ini. Andai kata kita mempelajari fikih-fikih Islam itu jauh lebih dahulu. Orang jual beli mobil. Bapak kalau beli mobil, lihat mobilnya, lihat gambarnya. Gambar dulu, tanya-tanya spesifikasinya ini. Apakah datang ke pabrik Bapak beli mobil dibikinin? Enggak. Sedangkan pabriknya ada di Jepang, yang dilegalisir ada di Cikarang. Enggak ke sana, belinya melalui brosur. Fikih sudah ada, itu bab salam. Lebih dahulu, hanya kita mempelajari saja. Inilah pentingnya ilmu. Ilmu kita pelajari. Maka bapak-bapak sekalian yang mencari ilmu pagi ini, suatu karunia. Ilmu itu kita cari, jangankan dapat, pulang kita dapat ilmu, nggak dapatnya saja dosanya hilang. Ilmu kita cari, jangankan dapat, kita pulang dari masjid Asyuhada ini pulang, dapat ilmu, alhamdulillah. Nggak dapat ilmu, dosanya saja sudah hilang. Itu istimewanya, karena menuntut ilmu itu menghapuskan dosa-dosa. Nggak ada syarat harus sila, blonjor silahkan. Ya Bib, blonjor biasanya kan kalau usia sudah 60 tahun itu kalau dilipat itu dilempengin lagi sakit Pak. Blonjor aja apa bahasanya? Ya blonjor gitu, ya nggak apa-apa menuntut ilmu, yang seperti santai otaknya. Tapi tetap walaupun blonjor itu dihapus dosanya, jangankan yang blonjor, yang ngantuk sama.
Ngantuk, tetap sama, hilang. Napas ke napas, napas ke napas, napas ke napas. Hilang. Itulah pentingnya. Makanya Islam itu agung. Menuntut ilmunya wajib, dapatnya nggak wajib. Kenapa? Karena ukuran otak penangkap itu kan beda-beda. Kalau masih muda gampang. Kalau sudah tua, jangankan sampai rumah, baru keluar pintu udah berhilang. Ini satu contoh. Maka dari itu menuntut ilmu itu terus. Yang kedua, manakala kita lagi belajar, kemudian kita salah, itu dihukumkan sebagai orang yang salah, yang belajar. Tapi kalau orang nggak belajar, dia ibadah salah, dihukumkan salah. Sampai begitu. Orang lagi belajar, dia salah, dihukumkan orang yang belajar. Kayak orang naik sepeda jatuh, yang belajar, coba pembalap jatuh, sayang ya, udah sekian rute jatuh. Itu contohnya. Maka orang menuntut ilmu itu begitu. Bahkan kedudukannya menuntut ilmu 1 jam lebih afdol dia ketimbang sholat sunnah semalam suntuk. Afdolnya begitu. Kenapa demikian? Karena kalau dia sholat sunnah, efeknya hanya untuk individu pribadi. Tapi kalau dia menuntut ilmu, ilmunya dia kembangkan, ilmunya dia salurkan, ilmunya diajarkan lagi, ada membekas kepada yang lebih banyak. Dan bukan hanya untuk dia, tetapi untuk yang lainnya. Sampai. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjutkan bahasan bab iman. Ini saya ambil dari kitab Irsyadul Ibad. Kemarin baru kita bahas tentang bagaimana Nabi lagi duduk, kedatangan orang yang baju putih ya. Baju putih, ini saya ingatkan saja, karena kan saya bilang penangkapan kita begitu keluar kan beda-beda. Nah ini saya reseningkan. Datang orang yang baju putih, ditempelin tangannya kan, tempelin tangannya ila fahdaihi, kepada 2 pahanya Rasul, ditempelin begitu duduk, dan didekatkan, dengkulnya diadekan. Padahal orang itu nggak ada yang kenal, orang mana itu, bukan orang kampung sini, tetapi dan tidak terlihat, walam yuro annahu safir, bukan terlihat orang yang lagi dalam perjalanan, enggak. Dia bukan musafir, tetapi dia begitu dekat kelihatan sama orang. Ya, ternyata itu adalah malaikat yang menanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu Islam. Islam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa adaman nafa wa bi barakati ulumihi wa bikum bi darain amin. I'lam, ketahui oleh engkau sekalian, annal imana billahi, sesungguhnya konsep iman kepada Allah adalah i'tiqadun annahu wahidun, meyakini Allah, bahwa Allah itu satu. Karena kalau kita tergelincir, ada Allah selain Allah yang kita yakini, itu kufur. Ada yang berkuasa, yang maha kuasa selain Allah, itu kufur. Ada orang yang meyakini, terima kasih. Ada orang yang meyakini cincin atau kekuatan pohon. Dulu ada pohon kresek segede ya, gede itu ratusan tahun Pak. Yang nebang nggak berani. Bahkan kata orang tokohnya, siapa yang nebang pohon ini, tumbang pohonnya, tumbang orangnya. Ya ternyata yang nebang pohon itu nggak tumbang-tumbang juga. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada di speaker ini. Karena yang nebang saya juga.
percaya kekuatan di pohon, itu musyrik. Ada kekuatan yang lain. Maka dari itu, perbuatan musyrik itu ada syirkul akbar, ada syirkul asghar, ada syirkul khafi. Syirkul akbar yang tergolong ke dalam klasifikasi musyrik yang besar. Semua musyrik itu kalau kata Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Musyrik yang besar, di antaranya syirkun niyah wal iradah. Musyrik dalam berniat dan bertujuan, baik dalam muamalah maupun ibadah. Hati-hati. Orang ngajar pengen kesebut dia lebih pinter aja sudah menduakan Allah. Ini keimanan. Orang ibadah ingin diketahui bahwa dia yang paling khusyuk saja sudah tidak benar niatnya. Syirkun niyah wal iradah. Orang berangkat umroh tiap 6 bulan pengen kesebut, saya kalau berangkat tuh 6 bulan sekali. Itu sudah syirkun niyah wal iradah. Padahal kita nggak tahu juga dia di tawaf lagi ngapain. Kadang-kadang sekarang tawaf juga sambil selfie. Tawafnya sambil selfie. Padahal tawaf itu pengganti sholat sunnah. Kalau kita datang ke Masjidil Haram, itu tawaf itu pengganti sholat sunnah, tahiyatul masjid. Maka yang menjadi rukun tawaf mirip dengan rukun sholat. Syaratnya saja sama, harus badan suci, punya wudhu. Nggak boleh orang tawaf nggak punya wudhu, sama kan? Maka kalau dia batal wudhunya, tawafnya batal, harus wudhu lagi. Bagaimana kalau bicara orang sholat? Orang sholat bicara, batal kan sholatnya? Jangankan bicara, sunnah mengacak-acak rukun saja batal. Contoh, imam sholat isya lupa tahiyat pertama. Tahiyat pertama hukumnya apa, Pak? Sunnah. Begitu lupa naik imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Makmum bilang subhanallah. Karena makmum belajar fikih, dia belajar fikih. Kalau imam salah bacanya subhanallah. Cuma telat, imamnya sudah baca Fatihah. Fatihah itu apa? Rukun. Sedangkan tahiyat awal hukumnya sunnah. Imam yang kagak ngerti fikih turun atahiyat awal, ya batal. Batal imamnya, batal makmum semuanya. Makanya syarat imam yang pertama adalah al-aqra'. Yang kedua al-afqah. Itu dalam fikih. Al-aqra' bacaannya fasih, fasihul Quran. Kalau dalam kitab Imam Syafi'i di dalam Al-Um itu fasihul Quran, fasih bacaan Qurannya.
Yang kedua, al-afqah, fikihnya ngerti. Lah kalau imamnya nggak ngerti fikih, dia turun. Maka dari itu al-aqra, al-afqah. Dalam kitab Fathul Mu'in, lebih afdol baca surah yang pendek tapi tuntas ketimbang potongan ayat-ayat Al-Quran. Afdolnya kita baca. Ada orang baca surah Al-Baqarah ayat terakhir. Dalam fikih lebih afdol dia baca misalkan Ad-Duha sampai tuntas. Itu afdolnya gitu. Dan Rasul mengajarkan di dalam kitab Targhib bagaimana bacaan surat Isya. Isya surahnya ini dan ini, subuh ini dan ini. Itu yang biasa dipakai Rasul. Maghrib surahnya ini dan ini. Coba baca di kitab Targhib yang ditulis oleh Imam Zakiyuddin Al-Munziri. Kalau nggak ada kitabnya di rumahnya, di rumah saya ada. Ada 5 jilid. Itu afdolnya itu. Surah yang tuntas dibaca dari awal sampai akhir. Lebih afdol itu. La nazira lahu fi dzatihi wa sifatihi. Dan meyakini tidak ada yang merupai zatnya dan sifatnya. Banyak orang yang mengkritisi kalau Allah punya sifat-sifat kayak manusia. Sifat itu laqab yang diberikan para ahli ilmu tasawuf agar orang mengenal zat Allah, sifat-sifat Allah. Maka dari itu ada tauhid uluhiyah, tauhid yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kehendaknya, dan tauhid rububiyah. Itu tujuannya agar hamba Allah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syarika lahu fil uluhiyati, dan tidak mensyarikatkan di dalam i'tikad kita dalam tauhid uluhiyah. Wahia istihqaqul ibadah, yang berkaitan dengan hak-hak Allah yang wajib disembah. Maka tadi ketika kita melihat syirkul akbar, ada hak-hak Allah yang wajib disembah, makanya tidak boleh niat kepada yang lain, syirkun niyah wal iradah. Orang nyumbang masjid foto dulu, Pak, di-upload di Facebook, sedang nyumbang masjid di asyuhada. Itu makanya amalan ke akhirat, boleh kita sholat, boleh kita puasa, kalau bahasa Betawinya boleh gitu ya, hasil kita sholat, nah gitu nah, hasil kita puasa, hasil kita sedekah, hasil kita ngaji, banyak yang pahalanya nggak nyampe ketika kita pulang ke akhirat. Banyak yang nggak nyampe. Kok bisa? Ya bisa, karena amalan kita nggak bisa kita nikmati di akhirat manakala 3 hal: ibadah, cari pahala yang dibarengi dengan sombong.
takabur. Ibadah, cari pahala yang dibarengi dengan riya. Ibadah, cari pahala yang dibarengi dengan hasud. Hilang. Di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Makanya kalau urusan pahala, bukan urusan peci, bukan urusan sorban yang kira-kira sorbannya gedean. Oh ini kali kira-kira pahalanya banyak kan? Enggak. Ini ikhlasan enggak. Justru kadang-kadang yang tampilan biasa itu hatinya jauh lebih ikhlas banyak. Bener. Karena kaitan dengan ini. Bisa saja amalan yang tidak terbawa karena itu. Itu syirkun niyah wal iradah. Yang kedua, syirkud dakwah. Menduakan Allah dalam meminta. Makanya banyak orang yang melarang ziarah itu gitu. Sebetulnya hadisnya tidak dilarang. Hadisnya gini tentang ziarah, ada hadis Rasul. La tazuru wazuruha. Coba itu. Itu satu hadis tetapi dua hal. La tazuru tazuruha. Karena awalnya ziarah itu dilarang pada zaman-zaman orang masih akidahnya lemah. Karena zaman dulu itu kan sangat mendewakan pimpinan-pimpinan kafilah. Sangat didewakan kafilah-kafilah. Kalau sekarang ada nggak ya? Sekarang bukan kafilah, organisasi. Janganlah engkau ziarah, maka ziarahlah. Ayo, itu hadis. Bagaimana menerjemahkan hadis itu? Satu momen, sepotong melarang, sepotong membolehkan. Bagaimana cara menerjemahkannya? Kita ambil kaedah usul fikih. Usul fikih itu kaedah cara kerangka berpikir untuk menentukan fikih, untuk menentukan hukum, untuk menentukan pendapat. Apa kata usul fikih? Al-amru ba'dan nahyi al-ibahah. Perintah setelah larangan itu boleh hukumnya. Ada cucu kita, sayang kita sama cucu, sama anak yang kecil sayang, nangis pengen beli mainan di seberang jalan, jalannya rame, kakeknya nggak bisa nyebrang juga karena usia, dilarang. Jangan nyebrang, banyak mobil, kan larangan. Tapi tetap nangis. Apa kata kakeknya? Ya udah nyebranglah. Perintah bukan? Perintah, tapi perintah di situ bukan menunjukkan wajib, tetapi perintah itu menunjukkan boleh. Itu kaidah usul fikih. Al-amru ba'dan nahyi al-ibahah. Itu. Bab kaidah usul fikih itu gitu. Contoh, kalau di dalam Al-Quran, jika dicari kalimat, sekali lagi kalimat ya, kalimat wajibnya sholat itu tidak ketemu. Kalimatnya sekali lagi, jangan salah pengertian nih. Kalimat as-sholatu wajibun nggak ketemu. Dari mana kita memahami sholat itu wajib?
Ya dari usul fikih. Karena ada perintah aqimis sholah, dirikanlah sholat. Maka perintah itu wajib. Apa kaidah usul fikihnya? Al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah adalah wajib. Maka kalimat aqimis sholah tidak ada qarinah yang lainnya, asalnya wajib, sholat itu wajib gitu. Jadi kita memahaminya dari usul fikih. Dari usul fikih baru mengetahui sholat itu wajib. Maka banyak orang yang belajar Quran terjemahan mengatakan sholat itu tidak wajib, cukup seminggu sekali, sehari sekali, iling-iling, karena tidak ada kalimat wajib gitu. Karena tidak belajar usul fikih. Tetapi juga kalau kita belajar usul fikih, tidak semua perintah itu wajib. Ada yang sunnah, ada yang boleh. Contoh tadi, idza tadayantum bidainin, jika engkau mempunyai transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu, faktubu, catatlah. Walaupun perintah catat, kata usul fikih, karena ada qarinah idza di dalam Al-Quran, maka fi'il amar yang depannya ada idza tidak menunjukkan wajib. Itu artinya amarnya lil irsyad, petunjuk. Nyatet boleh, kagak boleh, cuma petunjuk. Tapi kalau kita beli kebun nggak dicatat dalam transaksi jual beli, ya akan sengsara ke depannya. Maka petunjuk Al-Quran tidak ada yang menyesatkan, gitu. Tidak ada yang menyesatkan. Bahkan saya baca di sini, bahasa Al-Quran saja ketika turun belum pernah ada bahasa yang sudah dipakai, tapi bahasanya bahasa dari wahyu. Sampai begitu. Benar, contoh. Ketika janin ada di perut ibu kita, usia kandungan 3 kali 40 hari. 40 harinya nutfah, 40 harinya alaqah, 40 harinya mudghah, nutfah, mudghah, alaqah. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi berapa hari itu? 120. Dibagi 1 bulan 30 hari, berarti 4 bulan. Makanya orang Jawa ada peringatan 4 bulan. Itu landasannya gitu. Oh bid'ah, enggak, orang supaya cucunya soleh. Tujuannya itu ketika ruhnya ditiupkan, dia ingin anaknya anak yang soleh. Sebab ketika itu Allah membisikkan, alastu bi rabbikum gitu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan engkau? Maka semua orang jawab bala syahidna. Begitu kan dalam Quran? Bala syahidna. Bala atau na'am? Bala atau na'am, Pak? Bala. Kenapa enggak na'am? Di bahasa Arab yang berlaku na'am. Hal hada indaka. Na'am. Apakah ini punya engkau? Iya. Karena kalimat na'am adalah tasdikul qaul.
pertanyaan Allah, bukankah aku Tuhan engkau? Bala. Arti bala adalah tidak demikian ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Andai kata jawabnya na'am, kufur, kata Ibnu Abbas. Bukankah aku Tuhan engkau? Ya benar, engkau bukan Tuhan kami, gitu. Maka dari itu bahasa yang digunakan saja Al-Quran ini bukan bahasa yang ada. Itu keistimewaan Al-Quran. Maka percaya habis atau suruh. Maka keyakinan kita terhadap Al-Quran dan kitab-kitab lain itu termasuk ditempatkan dalam rukun iman yang nanti di belakangnya ada. Yang ketiga, termasuk musyrik yang besar tadi, syirkul mahabbah. Satu perbuatan yang mengalahkan sifat-sifat Allah karena kita cintanya terhadap sesuatu. Ini banyak kejadian nih. Anak kita lagi dirias pengantin ya. Iya kan? Dipakein apa tuh Pak biasanya? Pakai make up. Mahal kan Pak ya? Nah, satu make up misalkan berapa itu? 1 juta ada. Ya katakanlah 1 juta. Sholat zuhur gimana itu? Tamunya sampai asar, sampai maghrib, sampai malam. Ya. Dia sayang sama make upnya nggak salat. Itu syirkul mahabbah. Makanya ada cara di fikih. Bolehkah orang menjamak sholat? Nah ini. Makanya jamaknya sholat itu syaratnya macam-macam. Di antaranya jamak sholat itu ada safarot, perjalanan yang sudah sampai ukuran tertentu, yang masafahnya sudah sampai kira-kira 90 kilo. Yang kedua, masyaqqah, kesulitan. Yang ketiga, tidak di dalam hal yang biasa. Nif ahli fikih mengambil yang ketiga, tidak hal yang biasa. Orang dirias, makanya dia biasanya mintanya rias, nanti saya diriasnya ba'da zuhur. Dia sholat zuhur. Karena hal yang tidak biasa, beberapa pendapat fikih membolehkan dijamak takdim dengan asar. Jadi make upnya aman. Kalau dari pagi susah juga. Wajib mau nggak mau itu dibuka itu make up. Lah maghribnya ditakhir sampai isya, tamu udah pulang, ketemu kalau gitu nggak ninggalin sholat. Itu contoh fikih. Sebab fikih itu pasti memudahkan orang, hanya kita yang mempersulit sendiri. Begitu fikih ya. Itu ada masyaqqahnya, cuma tidak boleh dikosor, hanya boleh dijamak. Kalau dikosorkan merubah, yang 4 jadi 2. Itu hanya betul-betul urgen. Orang sakit yang tidak bisa kena air, yang kalau kena air kedinginan kemudian dia tayamum, dirinya juga sudah nggak kuat, itu masyaqqah betul. Atau orang mau berangkat ke bandara, ini ada waktu zuhur, udah kelewat di jalan karena jalan macet, ketemunya di asar. Kalau nggak asar sekarang nanti sana habis. Berangkat digabung jamaah takhir 448, habis waktunya. Keretanya udah berangkat,
dia khawatir itu, maka itu baru boleh. Itu mendesak sekali. Kalau merubah dari yang 4 jadi yang 2, kadang kala orang jalan dari sini tidak masyakoh 2-2. Hati-hati, hati-hati jamaah. Jamaah, kalau jamaahnya 4-4 tidak merubah. Kalau yang merubah itu yang 2, hati-hati betul kalau yang merubah. Karena merubah dari 4 ke 2, maka fikih acuan. Yang selanjutnya, yang termasuk syirkul akbar, syirkut ta'ah. Musyrik melalaikan kewajiban kepada Allah karena taatnya kita kepada makhluk. Ada diperintahkan untuk minum ya minum, hari ini jaga, sudah tidak perlu sholat karena jaga, kata atasan. Padahal sholat adalah wajib. Syirkut ta'ah. Maka dari itu Al-Quran, Islam itu membimbing betul bagaimana arahnya hati kita supaya lempeng imannya, sampai cari jodoh aja Pak. Islam itu mengatur. Kata Islam dalam hadis Rasul, tunkahul mar'atu li arba'in, dinikahi seseorang perempuan itu karena 4 hal. Li jamaliha, laki-laki menikahi tertarik karena dia cantiknya. Wali maliha, karena hartanya. Biarin lah, pincang juga tapi hartanya banyak, gitu. Biarin jelek juga karena hartanya banyak. Wali hasabiha, karena keturunannya. Biarin aja jeleknya karena bapaknya pejabat, bisa numpang hidup. Wali diniha, yang keempat karena agamanya. Islam mengajarkan fazfar bizatid din, pilih yang agamanya bagus. Taribat yadak, dunia akan engkau kuasai. Sebab banyak orang yang dikuasai dunia, bukan dunia yang menguasai. Bukan dia yang menguasai dunia. Kalau dunia menguasai dia pegang jabatan, diatur oleh dunia, tidak sedikit orang yang korupsi. Berapa triliun uang hasil pajak dikorupsi karena BTS. Ya. Berapa miliar pajak Bekasi dikorupsi karena bangun pohon-pohon di jalan zaman dulu, wali kota yang lamaan yang sudah ditahan KPK. Berapa banyak pajak negara yang untuk membeli bahan aset negara dikorupsi. Ini kasus Jati Asih kemarin, membeli tanah, wali kotanya kan udah ditahan. Dari mana itu beli tanah? Dari pajak kita, Pak. Kenapa? Karena dunia menguasai dia. Makanya betul, fazfar bizatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya kuat sehingga keluarganya menjadi kuat imannya. Engkau akan menguasai dunia, bukan dunia yang menguasai engkau. Kalau kita yang menguasai dunia, sudahlah, cukup. Toh kita sudah tua, makan juga paling sepiring, paling banyak 2 kali sehari. Jadi dunia yang kita kuasai. Kalau dunia menguasai kita, ada kesempatan korupsi, dia korupsi. Karena dipengaruhi. Dan pengaruh yang paling besar adalah keluarga. Makanya fazfar bizatid din taribat yadak. Ada kesempatan korupsi,
Ada kawan saya dulu di satu tempat, tapi saya nggak sebutkan namanya, kerja, istrinya cantik, saya kenal, suaminya kawan akrab di satu instansi. Ada kesempatan korupsi, nggak mau suaminya, kata istrinya, bodoh sih tambah aja, tolol pisang, pakai bahasa Sunda. Tuh. Karena cukup mempengaruhi. Nah itu irtu syirkut ta'ah. Yang kedua, syirkul asghar. Nah ini yang Rasul khawatirkan juga dalam hadisnya. Yang aku khawatirkan tentang umatku adalah syirkul asghar, wahyar riya. Saya kalau umroh itu kan tiap mana ada orang yang umroh tiap bulan gitu. Lah udah riya Pak. Lagi umroh pakai selfie. Hanya hati-hati Pak yang mau berangkat nih. Tujuan orang berangkat umroh, tujuan orang berangkat haji, satu, niat ibadah menghilangkan dosa. Makanya kata Nabi dalam sabdanya, ya'ti zamanun ala ummati yuhajjunal aghniya lin nuzhati. Nanti akan datang di akhir zaman orang kaya berangkat haji lin nuzhati ay rihlati, untuk rekreasi. Coba makanya karena hadis itu ada seperti itu, sekarang ada paket umroh Israel, paket umroh Spanyol gitu kan. Kira-kira kalau ke Spanyol kan ada pantai itu Pak ya, pantai Spanyol yang orangnya nggak pakai baju dulu, kalau sekarang tahu masih ada atau enggak. Kira-kira kalau orang ke pantai itu pakai ihram apa pakai baju pantai? Pulang umroh ke pantai pakai ihram apa pakai baju pantai? Ayo, kerudung aja dilepas. Yuhajjunal aghniya lin nuzhati, berangkat hajinya, umrohnya orang yang punya duit untuk rekreasi. Wa awsatuha litijarati, golongan menengahnya untuk bisnis. Banyak sekarang untuk bisnis. Makanya ini cerita saja. Kayaknya ada di sini jamaah Panasonic Gobel tuh. Ada ya? Saya ditawarin juga gabung. Saya bilang saya waktunya nggak pegang. Ada beberapa KBH juga dikhawatirkan masuk ke situ. Ya, dipakai bisnis saya nggak kuat tenaganya. Wal fuqara'u lil masaili, golongan bawahnya untuk minta-minta. Itu nanti di akhir zaman gitu. Dan ternyata terbukti karena semua hadis yang Nabi ucapkan tidak ada yang tidak terbukti dan itu sahihnya. Contoh lain, ini kemarin COVID ya, bahkan sekarang-karang ini min iktirabis saati ay yazharallahu al-mauta faj'ah. Di antara tanda dekatnya hari kiamat, Allah nampakkan orang mati banyak mendadak. Betul kan? Nah, kemarin hari Jumat adik sepupunya ayah saya, hari Minggunya tetangga gak sakit nggak apa, kasat lantas itu turun langsung sore, nggak ada. Sorenya dia masih, malamnya jam 12 baru pulang, habis kumpul sama keluarga ngelihat dia nggak ada. 2 hari kemudian saya punya kakak sepupu, dia punya anak, ngelihat ponakannya di rumah sakit, ngelihat ponakannya lah seger bawa motor, nggak ada di situ. Nah, itu contoh Allah nampakkan
Meninggal itu banyak yang mendadak. Terbukti kan? Padahal hadis itu dibuat tuh sekian ratus tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu sudah ada, tapi terbukti. Maka kalau kita tidak yakin itulah, maka orang percaya kepada Allah wajib percaya kepada Nabi. Maka kalimatnya atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kata Ibnu Abbas, huruf wawunya itu wawulil jam'i. Manakala orang taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul, gak bisa. Faida fakida ahadun fakidal akhor. Jika hilang yang satu, hilang yang lainnya. Orang taat kepada Rasul tidak taat kepada Allah, gak diterima juga. Berangkat maulid kemana-mana, baca sholawat, ada perkumpulannya, tapi nggak sholat. Sama, taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah. Baik, ini saja apa yang disampaikan. Padahal bab ini juga nanti ada bahasan tentang iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan Allah memberikan karunia keberkahan kepada kita sekalian. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab ini. Ilmunya adalah ilmu beliau, saya hanya menyampaikan saja. Sebetulnya kalau sama-sama baca duluan ya sama saja, hanya kebetulan saja saya baca duluan gitu. Baik, kita tutup doa, langsung doanya. Kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatan agar kita diampuni dosa-dosa kita. Ayah ibu kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni, diringankan hisabnya, dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan dengan futuhal arifin, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwartal arda bisyamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.